الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، معاشر المسلمين jemaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita ini, hakikatnya kita hanya berpindah daripada masalah kepada masalah. Karena demikian Allah ciptakan kehidupan. Walladzi ja'ala lakumul hayatad dunya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah mengetahui kualitas keimanan kita. Dan hakikatnya masalah ini bukan diatasi, tetapi dihadapi. Masalah bukanlah bagaimana kita mengatasinya, tapi bagaimana kita menghadapinya. Karena yang mengatasi bukan kita, yang mengatasi adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan masalah, maka Allah juga yang memberikan solusinya. Sedangkan kita hanya menghadapinya saja. Kita tidak mengatasinya hakikatnya. Yang mengatasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, seorang yang beriman ketika mendapatkan sebuah masalah, dia melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah dia hadapi. Yang kedua adalah bagaimana caranya dia nikmati. Dia hayati dan dia nikmati. Hayati yang pertama ini adalah dia mengetahui dan berusaha mencari tahu masalah ini gara-gara dosa saya yang mana. Karena tidak ada masalah kecuali karena ada dosa sebabnya di belakang itu semua. Ada masalah kita jatuh misalkan, atau ada accident. Bisa jadi itu ada sebab daripada belakangnya adalah dosa. Bisa dosa kepada Allah atau dosa kepada sesama makhluk. Jadi kita harus mencari tahu dan husnuzon. Ini semata-mata bukan Allah yang memberikan, bukan. Semata-mata karena ada dosa kita di sana. Barulah yang ketiga kita nikmati. Kita nikmati, kita cari tahu dan kita husnuzon kepada Allah bahwa ada hikmah daripada masalah ini. Yakin, barangkali dari sebab masalah ini saya jadi lebih belajar. Barangkali dari masalah ini saya lebih berpahala lagi. Dan proses yang paling penting adalah proses yang kedua ini, yaitu kita menghayatinya dan kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang perlu kita khawatirkan di dunia ini kecuali dosa. Tidak ada. Kita tidak perlu khawatir tentang rezeki kita, karena Allah sudah menjaminnya. Kita tidak perlu khawatir tentang rezeki anak dan istri kita, karena Allah pun telah menjaminnya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Yang belum dijamin adalah surga dan neraka. Kita belum tahu tempat kita nanti di akhir di mana. Yang belum Allah jamin adalah takwa kita. Kita tidak tahu apakah kita bertakwa atau tidak. Yang belum Allah jamin adalah tempat kita nanti akhirnya seperti apa, keimanan kita seperti apa. Adapun rezeki udah Allah jamin. Oleh karenanya kita tidak perlu khawatir kecuali mengkhawatirkan dosa. Sebagaimana Allah katakan wa wada'na anka wizrak, dan kami telah angkat bebanmu wahai Muhammad. Allah katakan kepada Nabi Muhammad, yang mana Nabi Muhammad tidak sama sekali pernah berdosa. Tidak pernah berdosa. Tapi Allah katakan wa wada'na anka wizrak, kami angkat bebanmu, yang ini beban dosa. Kata para ulama artinya beban sesungguhnya kehidupan dari kita semenjak balik sampai kita meninggal dunia, beban yang membuat kita berat, yang membuat kita sumpek, yang membuat kita malas adalah dosa. Kalau kita merasa tak sulit untuk menangis, sulit untuk berangkat ke masjid, sulit untuk membaca Quran, sebabnya satu, dosa. Tinggal kita cari tahu yang mana dosa yang mana. Dahulu para salafus saleh ketika ada masalah yang mereka hadapi, mereka tahu ini gara-gara dosa saya ini. Sekarang ketika ada masalah berbagai macam kita hadapi, kita bingung, masalah mana ini sebabnya? Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua dan masukkan kita ke dalam surga Firdaus. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.